Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat serta panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah dan akan dilanjutkan dengan taklim kita. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam istiqomah, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu fadilah salat berjamaah. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku ingin memerintahkan pada para pemuda agar mengumpulkan kayu bakar untukku, kemudian aku datangi orang-orang yang sholat dulunya tanpa uzur, lalu aku bakar rumah mereka." Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar terhadap umatnya, sehingga beliau tidak tega dan umatnya ditimpa kesulitan sekecil apapun. Namun hadis di atas dengan jelas menunjukkan betapa marahnya beliau, sehingga berniat membakar rumah orang-orang yang mengerjakan sholat fardu di rumahnya. Dari Ibnu Mardawi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Ka'ab bin Akhbar radhiyallahu anhu, katanya, demi Zat yang menurunkan Taurat kepada Musa alaihissalam, Injil kepada Isa alaihissalam, Zabur kepada Daud alaihissalam, dan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ayat-ayat di bawah ini diturunkan mengenai sholat fardu yang 5 waktu, di mana adzan dikumandangkan, pada hari betis ditingkapkan sampai ayat, sedangkan mereka dalam keadaan sejahtera. Menurut Al-Baihaqi dari Sa'ad bin Jubair radhiyallahu anhu, ayat tersebut mengenai sholat berjamaah 5 waktu. Juga menurut Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ayat tersebut mengenai orang yang mendengar seruan azan untuk bersolat berjamaah, tetapi ia tidak memenuhinya. Demikian yang terdapat dalam kitab Nurul Manthur. Ayat di atas terdapat dalam surat Al-Qalam ayat 42 sampai dengan 43, yang terjemah lengkapnya sebagai berikut. Pada hari betis disikapkan dan mereka dipanggil agar bersujud, tapi mereka tidak sanggup. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, mereka diselubungi kehinaan, dan sungguh mereka dahulu diselubung untuk bersujud, sedangkan mereka dalam keadaan sejahtera. Cahaya betis disikapkan adalah tazalli atau penampakan, yang merupakan kelebihan khusus pada hari mahsyar. Seluruh kaum muslimin akan bersujud melihatnya, tetapi sebagian mereka ada yang punggungnya mengeras sehingga ia tidak dapat bersujud. Siapakah mereka? Ahli tafsir berbeda penafsiran mengenai hal ini. Ka'ab Akhbar radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan yang lainnya menyatakan bahwa mereka adalah orang yang disuruh untuk berjamaah, tetapi mereka tidak memenuhinya. Penafsiran kedua tertulis dalam Sahih Bukhari bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang yang ketika di dunia sholat dengan riya dan ingin dilihat oleh orang lain." Penafsiran ketiga menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir yang ketika di dunia tidak pernah sholat sama sekali. Penafsiran keempat menyatakan bahwa mereka adalah kaum munafik. Allah lah yang lebih mengetahui dan ilmunya maha sempurna. Sumpah Ka'ab Akhbar atas nama Allah Subhanahu wa taala, ditambah penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai imam para mufassir. Keduanya menguatkan bahwa betapa sengsaranya
kehidupan di padang mahsyar. Ketika itu seluruh kaum muslimin sujud dengan penuh hina, tetapi orang-orang yang tadi tidak dapat bersujud. Selain hadis di atas, masih banyak lagi ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Sebenarnya satu ancaman pun tidak perlu bagi seseorang yang benar-benar muslim, karena bagi seorang muslim perintah Allah dan Rasulnya adalah segala-galanya. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak menaati Allah dan Rasulnya, 1000 ancaman pun tak ada gunanya kelak. Apabila tiba hari pembalasan, barulah mereka menyesal. Namun penyesalan itu sia-sia. Selanjutnya masuk ke bab khusyuk dan khulu' dalam sholat. Banyak orang yang melaksanakan sholat dan sebagian mereka melakukannya dengan berjamaah. Akan tetapi betapa buruknya sholat mereka sehingga jangankan menghasilkan pahala, bahkan keadaan sholat mereka seperti kain buruk yang dilemparkan ke wajah mereka. Memang balasan terhadap mereka tidaklah sekeras yang diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat sudah jelas akan menerima azab yang lebih berat. Sedangkan bagi orang yang sholatnya buruk, maka sholatnya tidak akan diterima dan akan dilemparkan ke mukanya, dan ia tidak mendapat pahala dalam sholatnya. Jadi kedurhakaannya tidaklah sampai pada kedurhakaan meninggalkan sholat. Oleh karena itu, orang yang sudah mengorbankan waktunya meninggalkan pekerjaannya dan mengalami berbagai kesulitan untuk mengerjakan sholat, hendaknya ia berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kualitas sholatnya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengerjakannya. Pasal ke-1, kutipan beberapa ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darahnya, tetapi yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaan dari kalian. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Semakin tinggi keikhlasan seseorang, semakin tinggi pula penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'adz radhiyallahu anhu menceritakan, ketika Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman, aku meminta nasihat terakhir dari beliau. Lalu beliau bersabda, jagalah keikhlasan dalam amalmu. Dengan keikhlasan, amal yang sedikit dapat menghasilkan pahala yang banyak. Thauban radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah orang yang ikhlas, karena mereka adalah cahaya hidayah, dan karena fitnah yang paling kejam pun akan dijauhkan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, dengan keberkahan orang-orang yang lemah, Allah menolong umat ini, yaitu berkah dari doa mereka, sholat mereka, dan keikhlasan mereka. At-Targhib. Berkenaan dengan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang sholatnya tidak berpengaruh baginya, dan orang-orang yang berbuat riya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-6. Mengenai maksud lalai dalam sholat, terdapat berbagai penafsiran dari para ulama. Ada yang menafsirkannya lalai dalam waktu sehingga ia mengkodoknya. Ada yang menafsirkan tidak berkonsentrasi dalam sholat dan perhatiannya ke sana kemari. Penafsiran ketiga adalah lalai dalam jumlah rakaat sehingga lupa berapa rakaat yang telah ia kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai sholat orang-orang munafik, dan apabila mereka berdiri mengerjakan sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholatnya dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui ghaya atau kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 59. Menurut bahasa, ghaya berarti kesesatan, yaitu keburukan dan kebinasaan di akhirat.
Tetapi banyak juga yang menafsirkan bahwa ghaya adalah sebuah tempat dalam neraka jahanam yang penuh berisi darah dan nanah. Orang-orang yang sholatnya tidak sempurna akan dimasukkan ke dalamnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkahnya. Mereka melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak mengerjakan sholat kecuali dengan malas, dan juga tidak menafkahkan atau harta mereka melainkan karena terpaksa. Quran surat At-Taubah. Adapun kebalikan dari sholatnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang benar dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang membayar zakat, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali kepada istrinya atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka mereka tidak tercela. Barang siapa yang melepaskan nafsunya kepada selain dari itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat dan menepati janji. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya itulah orang-orang yang mewarisi, yaitu orang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Rasulullah SAW bersabda, sungguh surga Firdaus adalah tempat yang paling tinggi dan istimewa di surga, di mana sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, di atasnya terdapat arasyillahi. Apabila engkau memohon surga, maka mohonlah surga Firdaus. Demikian tadi apa yang tadi kita baca fadilah tentang sholat berjamaah, di mana pentingnya kita beristiqomah dalam sholat berjamaah, karena memang di dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang bersolat berjamaah itu diharapkan seluruh kaum muslimin bersujud kepadanya nanti di padang mahsyar. Jadi bagi orang yang tidak melakukan sholat berjamaah akan sulit dia untuk melakukan sujud. Jadi luar biasa ini, kita mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sholat berjamaah secara istiqomah. Kemudian yang kedua, khusyuk dalam sholat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang lalai dalam sholat. Di mana lalai di sini pengertiannya ada penafsiran. Yang pertama adalah lalai tidak berkonsentrasi dalam sholat dan perhatiannya ke sana kemari. Kemudian lalai dalam jumlah rakaat sehingga lupa berapa rakaat yang telah ia kerjakan. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita bacakan fadilah amal ini menambah keilmuan kita, juga bermanfaat bagi kita dan semua yang mendengarkannya. Dari saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum